Pernahkah Anda mendengar tentang efek Mozart? Teori kontroversial ini menyatakan bahwa mendengarkan musik klasik, khususnya karya Mozart, dapat meningkatkan kemampuan kognitif seseorang, terutama dalam hal penalaran spasial temporal. Namun, benarkah demikian? Mari kita telusuri lebih dalam. Teori efek Mozart ini pertama kali dipopulerkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rauscher, Shaw, dan Kai. Pada tahun ke-1993, dalam studi tersebut, para peneliti menemukan bahwa mahasiswa yang mendengarkan sonata for two pianos in D major, K448 karya Mozart, mengalami peningkatan sementara dalam skor tes IQ spasial mereka. Hasil ini tentu saja mengejutkan dan menarik perhatian banyak pihak. Tak pelak, publikasi penelitian ini memicu antusiasme dan spekulasi luas di berbagai kalangan. Masyarakat umum, media massa, bahkan industri pendidikan pun ikut terbawa arus. Tiba-tiba saja, musik klasik mulai dipromosikan sebagai alat ajaib untuk meningkatkan kecerdasan dan kinerja akademis. Banyak orang tua yang berlomba-lomba memperdengarkan musik Mozart kepada anak-anak mereka, berharap hal ini akan membuat sang buah hati menjadi lebih pintar. Namun, sebelum kita terlalu jauh terbawa arus, ada baiknya kita melihat fenomena ini dengan kacamata yang lebih kritis. Benarkah efek Mozart ini sehebat yang digadang-gadang? Atau jangan-jangan ini hanya mitos belaka? Penelitian lanjutan dan tinjauan meta-analisis yang dilakukan setelahnya menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Ternyata, efek Mozart yang begitu dipuji-puja itu cenderung kecil. Sementara, dan tidak spesifik, hanya untuk musik Mozart saja. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Para ahli berpendapat bahwa peningkatan kognitif sementara yang dialami oleh para partisipan penelitian mungkin disebabkan oleh peningkatan mood dan gairah arousal akibat mendengarkan musik yang menyenangkan. Jadi, bukan karena ada karakteristik khusus dalam musik Mozart itu sendiri. Dengan kata lain, efek yang sama mungkin bisa didapatkan dari mendengarkan jenis musik lain yang juga menyenangkan bagi pendengarnya. Meskipun demikian, kita tidak bisa sepenuhnya menganggap efek Mozart sebagai sesuatu yang negatif. Walaupun secara empiris lemah, gagasan ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran akan manfaat musik bagi perkembangan kognitif dan emosional manusia. Lebih, fenomena ini telah mendorong banyak orang tua dan guru untuk memasukkan musik dalam kehidupan anak-anak mereka. Dan hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Musik, terlepas dari jenisnya, memang memiliki banyak manfaat bagi perkembangan otak manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bermusik dapat membantu meningkatkan koneksi saraf di otak, meningkatkan kemampuan bahasa, dan bahkan membantu dalam proses penyembuhan berbagai gangguan neurologis. Selain itu, musik juga memiliki manfaat lain yang tidak kalah pentingnya. Musik dapat membantu menenangkan pikiran dan emosi seseorang. Dalam situasi yang penuh tekanan, mendengarkan musik yang menenangkan dapat membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Ini tentu saja bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Musik juga dapat membantu seseorang menjadi lebih fokus. Banyak orang yang merasa lebih produktif ketika bekerja atau belajar sambil mendengarkan musik. Namun, perlu diingat bahwa efek ini bisa berbeda-beda pada setiap individu. Ada orang yang lebih suka bekerja dalam keheningan, sementara yang lain merasa lebih produktif dengan latar belakang musik. Jadi, meskipun efek Mozart mungkin tidak sehebat yang diklaim, bukan berarti kita harus berhenti mendengarkan musik klasik atau jenis musik lainnya. Musik tetap memiliki banyak manfaat bagi kita, baik secara kognitif maupun emosional. Yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak ada solusi instan untuk meningkatkan kecerdasan. Perkembangan kognitif adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya oleh musik yang kita dengarkan, pendidikan yang baik, nutrisi yang cukup, lingkungan yang mendukung, dan stimulasi mental yang tepat. Semuanya berperan penting dalam perkembangan kecerdasan seseorang. Maka, daripada terlalu fokus pada efek Mozart, mungkin lebih baik jika kita melihat musik sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan yang dapat memberikan berbagai manfaat.
Biarkan anak-anak kita menikmati berbagai jenis musik, tidak hanya klasik, tapi juga genre lainnya. Yang terpenting adalah mereka menikmati prosesnya dan mendapatkan manfaat positif dari aktivitas bermusik tersebut. Kita juga perlu berhati-hati terhadap klaim-klaim yang terlalu berlebihan mengenai manfaat suatu metode atau produk tertentu. Penting bagi kita untuk selalu bersikap kritis dan tidak mudah terbawa arus informasi yang belum tentu kebenarannya. Selalu cek sumber informasi dan lakukan penelitian lebih lanjut sebelum mempercayai sesuatu sepenuhnya. Pada akhirnya, efek Mozart mungkin bukan jawaban ajaib untuk meningkatkan kecerdasan seperti yang pernah diyakini. Namun, fenomena ini telah membuka mata kita terhadap potensi musik dalam membantu perkembangan kognitif dan emosional. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan pengetahuan ini dengan bijak, tanpa terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Jadi, mari kita nikmati musik dalam kehidupan kita. Dengarkan Mozart, Bach, Beethoven, atau musisi favorit Anda lainnya. Biarkan melodi indah mengalun di telinga Anda, menenangkan pikiran, dan mungkin saja memberikan sedikit dorongan bagi kemampuan kognitif Anda. Tapi ingat, musik hanyalah salah satu dari banyak cara untuk menstimulasi otak kita. Kombinasikan dengan aktivitas lain yang bermanfaat, dan Anda akan mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Akhir kata, meskipun efek Mozart mungkin bukan fakta ilmiah yang solid, tapi efek positif musik dalam kehidupan kita adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi, teruslah bermusik, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti mengeksplorasi potensi luar biasa yang dimiliki otak manusia. Karena pada akhirnya, kecerdasan sejati tidak hanya diukur dari skor IQ, tapi juga dari bagaimana kita menggunakan dan mengembangkan kemampuan kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.